Halo sahabat, selamat datang kembali di Hukum Rakyat Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan terkait dengan konstitusi dan juga Pancasila. Bagaimana kelanjutannya? Kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1 yakni ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan sistem pemerintahan presidensil, yaitu A. Pasal 4 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar, B. Pasal 4 dan Pasal 13, kemudian yang C. Pasal 3 dan Pasal 13, dan yang D. Pasal 14 dan Pasal 18, dan yang terakhir yang E. Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan teman-teman, ini bagi kalian yang sudah membaca undang-undang pasti langsung tahu nih jawabannya. Oke, langsung ya, jawabannya adalah yang E pastinya. Jadi di dalam pasal 4 dan pasal 16 itu memberikan dasar bagi presiden untuk menjalankan suatu pemerintahan, karena di sistem presidensil kepala negara adalah presiden dan juga wakil presiden atau dibantu oleh wakil presiden. Dan kemudian di pasal 16 itu presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang E, pasal 4 dan pasal 16. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 2. Ciri khas demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi lainnya adalah A. Keputusan diambil dengan suara terbanyak, B. Segala permasalahan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, C. Adanya lembaga permusyawaratan, D. Pemilihan umum dengan luber jurdil, dan yang E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Bagi teman-teman yang sudah memahami Pancasila pasti langsung tahu nih ciri khas demokrasi Pancasila. Oke, silahkan dijawab teman-teman. Sudah? Oke, jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Jadi pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat itu merupakan ciri khas dari demokrasi Pancasila sebagaimana terdapat dalam sila keempat Pancasila, gitu ya teman-teman. Jadi kalau dilihat di dalam sila keempat itu pasti langsung ketahuan nih, itu merupakan salah satu ciri khas dari demokrasi dalam negara Pancasila seperti Indonesia. Oke, lanjut nomor 3 ya teman-teman ya. Oke, perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Oke, jika ada 5 jawaban, silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Ada yang 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar 1945, pasal 26 sampai 28, pasal 29 dan pasal 30, pasal 30 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar, dan yang E pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, silahkan dijawab. Sudah? Kalau sudah, jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Jadi pelindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM itu diatur di dalam pasal 28A sampai pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945. Mudah ya teman-teman. Jadi ini harus dihafalkan nih, pasal-pasal tentang apa gitu. Dia harus dihafalkan karena sering sekali keluar. Oke, nomor 4. Konstitusi menjamin setiap warga untuk memeluk agamanya dan menjalankan peribadatan sesuai dengan agamanya. Hal tersebut merupakan pengaturan dalam konstitusi pasal berapa? Silakan teman-teman dijawab. A. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang C. Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, yang D. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dan yang E. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan teman-teman sudah tahu jawabannya. Oke, langsung saja jawabannya adalah yang B pastinya. Jadi di pasal 29 tersebut diatur tentang jaminan bagi setiap warga untuk memeluk agamanya dan menjalankan peribadatan sesuai dengan agamanya. Itu ya teman-teman ya. Oke, nomor 5. Berikut ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI berdasarkan pasal 24C.
Ingat ada kata kecuali. Jadi kalau ada kata kecuali ini kita cari jawaban yang salah, bukan yang benar. Jadi dari kelima jawaban ini ada satu jawaban yang salah. Silahkan teman-teman untuk dijawab. Yang A ini untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang B menguji sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang C menguji peraturan daerah terhadap undang-undang. Yang D memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang E memutus pembubaran partai politik. Ini soalnya sangat mudah sekali nih kalau teman-teman sudah baca ini. Oke, langsung saja ya. Jawabannya adalah C pastinya. Jadi tugas atau kewenangan menguji peraturan daerah terhadap undang-undang itu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung. Oke teman-teman, ini mudah sekali sebenarnya soal TIK kalau teman-teman bisa memahaminya secara cermat, dan mungkin ada beberapa hal yang perlu dihafalkan soal pasal dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, terus dukung video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Oke, seperti itu tadi pembahasannya. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan video ini, terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan saya doakan bagi teman-teman yang like dan subscribe, semoga teman-teman dapat lulus tes CPNS dan bisa menjadi atau berkarir di dunia pemerintahan maupun di lembaga-lembaga pemerintah. Terima kasih, salam konstitusi.